Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dikasihin Tuhan Yesus. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa ya, pasti sudah pada rindu. Biarlah melalui persekutuan lansia online hari ini kita dapat melepaskan rindu kita. Yang pasti hari ini kita mau disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah melalui firman-Nya kita dapat dikuatkan untuk melalui masa-masa pandemi ini. Terima kasih. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Selamat berjumpa Oma dan Opa. Kita akan bersama-sama kembali memasuki persekutuan kita. Dan kita meyakini anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita, khususnya dalam rangkaian kita memasuki dan mensyukuri Dwi Pekan Keluarga. Dan di dalamnya kita bersama-sama berjalan di dalam anugerah Allah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memasuki persekutuan kita dan membaca Alkitab. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami belajar dari kasih setia Allah untuk memasuki rangkaian kehidupan kami. Berkati seluruh persiapan kami dan perenungan ini. Kepada Bapa di sorga kami menyandarkan segalanya. Allah Bapa di sorga memberkati kami semua. Amin. Saya mengajak kita menyanyi dari PKJ 214, Bahagia di Hatiku. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya.
siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah datang bagiku, dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Oma dan Opa tahu lagu ini? Tentu kita tahu ya. Dan saya mau mengajak Oma dan Opa kita menyanyikan satu kali lagi. Bait yang pertama saja kita nyanyikan dengan lebih lambat, supaya Oma dan Opa ikut ya. Semua ikut. Mari kita ulangi bait yang pertama saja. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Sudah bisa lagunya? Mudah ya, dan kita yakin bisa menyanyikannya. Tapi yang penting bukan hanya soal menyanyikannya, Oma dan Opa. Kita menyelami, menyerap apa yang diungkapkan di dalam lagu itu. Sama seperti teks yang diungkapkan di dalam Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-14. Lukas 14 yang mengungkapkan pada ayat yang pertama mengatakan, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kenapa kalimat ini muncul, Oma dan Opa? Sebenarnya teks itu berbicara tentang orang-orang yang berdalih. Tetapi ketika diperhatikan teks itu, maka di dalamnya ada sebuah kalimat yang luar biasa yang mau menegaskan tentang rangkaian kebahagiaan bagi orang-orang yang dipanggil untuk merasakan kasih sayang Allah. Tentu, sekali lagi tentu, kita tidak diminta untuk berdalih mengungkapkan segala sesuatunya. Tentu kita tidak diminta untuk mencoba mengalihkan perhatian. Maka saya ingin mengaitkan teks itu dengan nyanyian kita tadi. Nyanyian kita tadi, syairnya mengatakan begini. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Ku puji Juru Selamatku, aku disucikannya. Itu bait yang pertama disampaikan kepada kita. Dan refrain lagu ini mengatakan, gerangan siapakah Yesus yang kunyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Mari kita amati dengan pelan-pelan teks ini, dan kita amati syair dari Injil Lukas yang tadi saya baru ungkapkan untuk kita. Teks ini,
mau mengatakan kepada kita supaya setiap orang diajak untuk menerima dan melakukan serta menindaklanjuti kebahagiaan dan sukacita yang Allah anugerahkan di dalam hidupnya, yang Allah curahkan di dalam kehidupannya, yang Allah berikan. Kenapa, Oma dan Opa sekalian? Karena tanpa kebahagiaan, orang sebenarnya tidak akan menikmati kehidupan. Ngapain hidup kalau tidak bahagia, bukan? Itu sebabnya saya agak jarang mengucapkan selamat ulang tahun, selamat panjang umur, atau semoga panjang umur, selamat ulang tahun, dan seterusnya. Saya lebih senang ketika mengatakan selamat berbahagia. Coba Oma Opa, kan Oma Opa lebih banyak umurnya dari saya dan punya banyak sekali pengalaman. Coba saya mau bertanya kepada kita, ngapain kita coba umur panjang kalau nggak bahagia, bukan? Gitu? Untuk apa kita umur panjang? Orang mendoakan umur panjang tapi tidak bahagia. Mana pilihan kita? Umur panjang tidak bahagia, atau umur tidak panjang tapi bahagia? Tentu orang akan mengatakan, ya pengennya umur panjang tapi bahagia. Ya iya, semua juga maunya begitu ya. Tetapi pilihannya adalah kita berbahagia. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Itu penting ya. Salah satu kriteria supaya kita berbahagia adalah, pertama, kita menyambut Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi, salah satu kriteria kita berbahagia adalah kita menyambut Kristus di dalam hidup kita. Kenapa ada kata Kristus di dalam hidup kita? Karena kalau ada Kristus di dalam hidup kita, ketika Tuhan berada di dalam kehidupan kita, maka kita bersama-sama menikmati anugerah yang besar sekali. Karena Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Segala persoalan yang ada dan datang kepada kita, ketika kita punya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita punya kemampuan untuk mengatasinya. Kita punya kemampuan untuk menghadapinya. Maka ada orang yang berdoa begini, ibu bapak, oma opa sekalian ya. Doanya bilang begini, jangan katakan, Tuhan, kenapa masalahku begitu besar? Tapi katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Beda kan? Beda. Kalau kita terus-menerus mengungkapkan, Tuhan, kenapa masalah ada padaku? Itu kita sama saja dengan tidak meyakini bahwa Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk tangguh. Saya mengulang kembali, teringat pada doa Jenderal Douglas MacArthur yang mengatakan, Tuhan, jangan biarkan anakku hidup dengan cara yang mudah dan enteng. Tapi Tuhan, berikan kepadanya benturan hidup yang kuat, berikan kepadanya cobaan yang dahsyat, berikan kepadanya benturan segala sesuatu yang sampai membuat ia punya kesulitan yang besar. Tapi Tuhan, berikan juga kepadanya kemampuan untuk menghadapinya. Hebat bukan doa ini? Kenapa? Karena susah kalau kita mengatakan, Tuhan, jangan berikan kepadanya pencobaan, Tuhan, jangan berikan kepadanya masalah, Tuhan, jangan berikan kepadanya persoalan. Impossible, tidak mungkin. Sebab manusia hidup di dalam persoalan, sebab manusia hidup di dalam masalah, sebab manusia selalu berbenturan dengan persoalan hidup. Karena manusia berbenturan dengan persoalan hidup, maka dia akan menghadapinya. Dan kalau manusia tidak biasa menghadapi persoalan-persoalan, maka persoalan sekecil apapun bisa membuatnya jatuh. Itu sebabnya ketika kita mengatakan, hai masalah, aku punya Tuhan loh di dalam hidupku,
Dan karena itu aku tidak punya ketakutan apapun menghadapi masalah. Maka kita diberikan kesempatan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup dan kemampuan menghadapinya dengan baik dan menyelesaikannya juga dengan baik. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kita kemudian menjadi matang, kita menjadi dewasa. Hidup kita tidak berisi dengan keluhan. Aduh ini capek. Oh tidak. Mari kita keluar dari keluhan-keluhan kita dan kita mengatakan terima kasih Tuhan, karena aku berhadapan dengan persoalan dan ada Tuhan yang menyertai. Itu kriteria kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, oma opa yang dikasihi Kristus, kriteria kebahagiaan yang kedua adalah ketika dari dalam diri kita sendiri, kita memang punya spirit, punya keinginan untuk mengungkapkan kebahagiaan itu. Kita ingin membuat orang lain juga bahagia. Caranya adalah, orang seringkali menyebut inner beauty, ya, kecantikan dari dalam. Kalau saya lebih setuju mengatakan, karena tadi ada Tuhan di dalam hidup kita, maka ekspresi kita adalah ekspresi yang menghadirkan Allah. Itu sebabnya tadi syairnya mengatakan, bahagia di hatiku, bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Apalagi sih kebahagiaan terbesar di dalam hidup kita selain karena karya keselamatan Allah? Bukankah itu kekuatan yang dahsyat, yang memampukan kita menghadapi segala sesuatunya dengan baik, yang memungkinkan kita untuk berjumpa dengan kasih setia Allah? Oma dan opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kita berjumpa dengan berbagai pergulatan, maka apa yang dikatakan oleh Injil Lukas tadi, supaya kita jangan berdalih, tetapi lebih kepada mengungkapkan perasaan hati, lebih kepada mengungkapkan keberadaan diri, lebih kepada ekspresi yang di dalamnya kasih sayang Tuhan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dengan cara demikian kita berjumpa dengan anugerah yang besar. Itu kriteria yang kedua, ya. Lalu yang ketiga, oma dan opa sekalian, kita kalau syarat berbahagia itu tidak mau diisi dengan pergulatan-pergulatan yang terus-menerus kita direcoki dengan masalah. Ada masalah, tapi ada saatnya kita bersama-sama melepaskan diri dari masalah. Apalagi kalau kemudian kita kesel sama orang, lalu kemudian mendendam. Wah itu, lalu orang akan mengatakan begini, ayo dong kita belajar melupakan. Ayo lupakanlah sudah, tinggalkan itu. Oma dan opa, tidak mungkin kita melupakan. Coba, saya pernah di kebaktian saya mencoba meminta kepada kita semua untuk melihat, ayo kita coba lagi sekarang. Oma dan opa, biasanya saya suka mengajak kita berkonsentrasi sebentar ya. Coba kita latihan. Sekarang lupakan segala sesuatu yang pernah datang di dalam hidup kita. Yuk kita belajar lupakan. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ayo kita lupakan. Apa yang terjadi? Justru dia muncul. Justru semakin kita berusaha melupakan, semakin dia keluar. Dan itu beresiko tinggi. Maka Paulus pernah mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari untuk memperoleh hadiah. Paulus mengatakan itu melupakan, bukan kemudian dia melupakan peristiwa-peristiwa masa lampau. Buktinya apa? Berkali-kali Paulus mengatakan, aku ini orang Yahudi, aku ini ahli Taurat. Itu artinya apa? Artinya dia ingat. Nah, kata melupakan di dalam teks itu dikatakan epilantanomai. Itu maksudnya apa? Aku tidak mau diganggu oleh masa laluku. Aku tidak mau dirusak oleh masa laluku. Aku tidak mau masa laluku membuat aku tidak bahagia.
Tapi justru masa lalu membuat aku belajar dan kemudian hidup lebih baik. Karena masa lalu aku tidak mau dicengkeram oleh pengalaman yang sulit itu. Dan sebaliknya, aku mengungkapkan segala sesuatu dengan belajar dari masa lalu. Maka setiap orang yang hidupnya dicengkeram oleh masa lalu, kesel terus gitu ya, sakit hati, dibawa kemana-mana, jengkel terus menerus, dia tidak bisa bahagia. Kebahagiaannya hilang. Apalagi kalau di dalam keluarga. Oma dan opa telah Tuhan berkati dengan keluarga. Ada nggak perasaan luka-luka dalam keluarga? Ada. Banyak orang yang sakit karena keluarganya, masa lalunya yang berat. Disakiti oleh kakaknya, disakiti oleh adiknya, disakiti oleh anaknya, disakiti oleh orang tuanya, disakiti oleh saudaranya, disakiti oleh temannya, disakiti oleh siapa saja. Banyak. Tetapi kalau sakit itu disimpan terus, dan kemudian dia tidak berusaha membebaskannya, tidak memberi ruang pengampunan, dan tidak mau keluar dari cengkeraman itu, maka dia akan terus-menerus dibelenggu oleh sakitnya. Dan tipe seperti ini, maka dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaannya. Rugi bukan? Jangan-jangan orang yang menyakiti kita udah bebas dia. Sudah dengan tenang-tenang saja dia mengatasi hidupnya. Bahkan dia mungkin mengabaikan kita di dalamnya. Nah, makanya kita tidak mau dibelenggu oleh seperti itu. Kita mau mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga, menjadi keluarga yang bersukacita, keluarga yang berbahagia, keluarga yang dibangun oleh kasih sayang Allah. Maka teks lagu tadi mengungkapkan, gerangan siapakah Yesus yang kunyanyikan terus? Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Tuhan dan Juru Selamatku yang memberikan kepada kita sukacita yang besar. Kenapa sukacita yang besar yang Tuhan beri itu tidak kita pelihara dan tinggalkan di dalam hidup kita, dan kita menyambutnya di dalam ekspresi, ungkapan sukacita yang lebih besar lagi? Indah bukan? Maka kita diminta untuk melakukan tindakan-tindakan iman berlandaskan karya Kristus di dalam hidup kita, berlandaskan kasih Kristus di dalam hidup kita, berlandaskan cinta Kristus di dalam hidup kita. Hari ini Oma dan Opa kita bersama-sama boleh menikmati karya cinta Tuhan, boleh menikmati anugerah Tuhan, boleh menikmati kasih sayang Tuhan yang dihadirkan di dalam hidup kita. Dan karena itu kita bersama-sama dipanggil untuk menjalankan seluruh kehidupan kita di dalam anugerahnya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi teks yang berikutnya dari syair lagu tadi, ya. Pada bait yang kedua, walaupun hanya sekali nampak kebajikannya, cukuplah itu bagiku dan bebaslah jiwaku. Bayangkan itu. Hanya sekali saja kita merasakan dan menikmati kebebasan itu. Bukankah ini sesuatu yang sangat besar maknanya? Bukankah ini sesuatu yang sangat besar nilainya? Bukankah ini sesuatu yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita? Karena itu, Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, kita menyambut kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kita menyambut Kristus yang terus-menerus melekat di dalam kehidupan kita. Kristus yang hadir. Maka dikatakan di sana, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Mari kita membayangkan di dalam keluarga kita, kerajaan Allah dinyatakan.
Hari ini kita bersama-sama dan dalam bulan ini kita bersama-sama merayakan persiapan Dwi Pekan Keluarga, tapi sekaligus juga persiapan kita menyambut 40 tahun GKI Muara Karang ya. Tanggal 31 Oktober nanti kita sudah memasuki usia yang ke-40. Untuk Oma dan Opa yang mengikuti perjalanan gereja kita sejak tahun 73, kita merintis di apotik ya. Lalu kemudian kita berproses bersama-sama dan kemudian sampai kita sempat ibadah di BPK, dan sekarang kita masih ibadah lagi di BPK, tapi karena kita sedang melakukan pembangunan gedung gereja, kita berproses sedemikian rupa. Itu semata-mata karena anugerah yang besar yang Tuhan beri. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan melimpah yang mau kita nikmati sepanjang perjalanan hidup kita. Maka sekarang mari kita menjalankan anugerah itu. Mari kita lakukan dan lewati peristiwa demi peristiwa di dalam anugerah Allah, sehingga kita boleh melewati setiap peristiwa itu dengan keyakinan tangan Allah menyertai kita. Saya mengajak kita kembali menyanyikan teks lagu tadi. Bahagia di hatiku, Yesus selamatkanku. Oma dan Opa yang tahu lagunya, tadi kita sudah belajar, kita boleh ikut menyanyi bersama-sama ya. Saya akan menyanyikannya dengan lebih lambat. Bahagia di hatiku, Yesus melamatkanku. Ku puji juru selamatku, aku disucikannya. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Baik tua, walaupun hanya sekali tanpa kebajikannya, cukuplah itu bagiku, dan bebaslah jiwaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Baik, yang ketiga kita nyanyikan sama-sama sekali lagi. Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Gerangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamatku yang mati bagiku. Kita berbahagia menyambut anugerah Tuhan, dan kebahagiaan itu kita sambut dengan sukacita, lalu kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur menikmati anugerah yang besar yang dinyatakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan Oma dan Opa boleh menjalani hari-harinya. Kami ingin mengingat untuk Oma dan Opa di tengah-tengah kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian, tangan Allah menopang. Mengingat untuk Oma Lestari, Oma Lili Murni, Oma Rosi, Bapak Tan Manling, Opa John, dan juga kami mengingat untuk Oma Ana. Dengan syukur kami naikkan untuk proses pemulihan yang sudah berjalan. Ya Allah Bapa Sorgawi, ke dalam tangan Allah kami menyandarkan segalanya. Berkatilah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Tangan Allah saja yang memberkatinya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini.
Terima kasih juga untuk gerejamu, GKI Muara Karang akan merayakan usia yang ke-40 pada tahun ini, 31 Oktober, tangan Allah yang menopang dan memberkati. Kami ingin mengingat ya Allah untuk segala sesuatu yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkatilah agar gereja milikmu terus bertumbuh di dalam kasih setia dan rahmat Allah. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang sudah Allah curahkan bagi kami. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kami ingin mengingat juga untuk situasi yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia terkait dengan COVID-19. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, Tuhan memberkatinya, sehingga semua langkah dan upaya itu memberi dampak yang baik. Biarlah ditemukan segera vaksin, biarlah ditemukan segera obat, biarlah ditemukan segera cara untuk mengatasinya. Kami sudah berbulan-bulan menghadapi kenyerian ini, tapi kami percaya anugerah Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih untuk segalanya. Di dalam kasih setia dan pertolongan Allah Bapa di sorga kami berdoa, kami mengucap syukur, kami datang kepada Allah dengan sukacita. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Allah percayakan pada kami. Dalam Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Tuhan memberkati Oma dan Opa, kiranya tetap kita merasakan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.